Oke, halo nda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. WO bro, WEP channel kembali menyapamu. Pokoknya salam satu hobi, ora kembang, ora konjang. Oke, kali ini kita akan belusuan lagi. Kita cari lagi rumah-rumah inspirasi. Walaupun ini sedikit gerimis, semoga tidak hujan lebat. Karena hujan lebat, wah saya akhirnya gagal ngonten ini. Oke, langsung saja kita gas. Nah, kita akan mencoba belajar dari perawatan kemudian penataan tanaman hias di rumah ini ya teman-teman. Nih, oke, kondisi ini gerimis dan sepertinya mau hujan lebat. Oke, saya hanya akan mencoba untuk melihat penataannya saja. Kita akan coba sharing gitu ya teman-teman. Nih, terkait penataan tanaman hiasnya. Ini adalah satu rumah klasik Wonosobo banget. Kemudian dimana gangnya bersih, nah, kemudian banyak tanaman hiasnya. Oke, saya coba cari payung dulu ya teman-teman. Saya cari payung dulu sebentar. Oke teman-temanku, sedulurku semua, sobat WP channel, langsung saja kita coba untuk lanjut ya. Saya sudah dapat pinjaman payung. Oke, kita dari yang riskan-riskan dulu. Maksudnya ini kan karena mau hujan, kita cobain dari sini. Di depan saya ini ada beberapa tanaman hias. Nah ini nih dengan karakternya seperti ini. Nah, coba dicek nih, tanamannya ini adalah tanaman yang tahan dengan berbagai macam cuaca ini. Nah, ini teman-teman, hujan oke, panas juga oke. Nah, ini terbukti ini sudah sampai mumbyuk seperti ini teman-teman. Ini hanya digeletakkan di samping rumah, di teras. Kalau bahasa Wonogirinya di tritisan rumah. Nah, ini. Dan ini hanya diletakkan di samping rumah nih, di pinggir gang. Nah teman-teman, oke, mohon maaf nek videonya agak rada jelek ya, karena posisi ini hujan, saya harus payungan. Oke, dan perawatannya ini tidak sulit ya, cukup hanya untuk ya rajin dipupuk, disiram. Karena kalau Wonosobo curah hujannya tinggi, jadi ini lebih efisien dalam penyiraman. Nah oke, seperti hari ini kan hujan. Nah ini ada beberapa tanaman hias yang hanya digeletakkan, hanya diletakkan saja di sini. Nih teman-teman bisa cek. Jadi tipsnya, letakkan tanaman-tanaman hias yang sekiranya tahan di luar, di outdoor. Nah seperti ini ada diven, ada calathea. Nah ini hanya semua diletakkan di sini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ini. Nah ini menggunakan media tanam seadanya. Ya, di bawahnya ini hanya menggunakan polybag, kemudian plastik bekas minyak itu, kemudian ya sembarang lah sedapatnya. Ini ada kadakad dan lain sebagainya. Yang penting media tanamnya ini tidak borot. Nah, borot bahasanya tidak mabrut, tidak mawar ini. Ini hanya menggunakan polybag seperti ini. Nah, ini. Sampun, Mbak? Ya, ini teman-teman. Nah, jadi untuk tips hari ini, letakkan beberapa tanaman yang sekiranya tahan dengan cuaca di luar rumah ya. Nih ada kuping gajah seperti itu, kadaka, miana ini. Nah, apakah ini di ground langsung? Tidak teman-teman. Jadi ini menggunakan polybag. Nah ini tepatnya di samping sebelah kiri rumah. Nah ini, oke, itu ya teman-teman. Baik. Kita sambil jalan sambil lalu. Nah, bagaimana dengan pemupukannya, Mas? Pemupukannya ini menggunakan sriwedari, jadi serindel wedhus dan sinar matahari. Nah, terus selain itu ya harus telaten untuk menyiangi, mencabuti rumput, kemudian mungkin matun atau pruning untuk daun-daun yang sekiranya sudah tua dan mengkuning itu biasanya ini diambil, dipetik, dicabut. Nah, makanya ini rumah sangat-sangat menginspirasi sekali. Jadi buat teman-temanku semua nih, simple rumahnya. Nah ini ya. Oke, kita sudah di samping kirinya ya. Nah di sana. Nah ini. Jadi ada apa saja tadi? Ada diven, calathea, kemudian ada bangsanya apa ki? Sikil bro di depan saya ini. Nah, itu ada begonia juga ada tadi di sana. Oke. Nih, ini hanya digeletakkan saja. Kemudian apakah tidak ada vertical garden ya Mas? Ada. Nah ini ada.
Ini di depan, samping depan, teras bagian muka, bagian depan ini. Nih, ini menggunakan vertical garden, teman-teman. Nah, dan hampir semua di bagian halaman dan teras ini dipenuhi dengan berbagai macam tanaman hias dengan berbagai ID, berbagai jenis. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri. Calathea ada, kemudian Syngonium ada, Anthurium juga ada, terus banyak lagi. Nah, ini. Nah, biar tidak penasaran, mari kita langsung belusukan saja, teman-teman. Oke, kita mulai dari depan saya ya. Ini ada beberapa tanaman hias, ini asparaga, kemudian ada Calathea, Anthurium dan lain sebagainya. Bahkan di samping jalan pun di sana dikasih, teman-teman. Ini apakah di atas pakai atap atau paranet atau UV, Mas? Tidak. Jadi ini los-losan, teman-teman. Tidak menggunakan paranet, tidak menggunakan plastik UV. Jadi kalau ini nanti hujan deras, ini nanti akan kehujanan semua. Ini semua tanaman yang di sini. Cuman nah, teman-teman bisa membandingkan ya, ini tanaman yang sekiranya full air hujan dengan tanaman yang low air hujan. Nah, sedikit air hujan nih. Oke, langsung saja. Apakah tidak busuk, Mas? Nah, tentunya butuh pembiasaan ya, butuh adaptasi ya. Ini alhamdulillah tidak busuk, teman-teman, aman. Bahkan hasil pertumbuhannya luar biasa. Nah, ini nih bisa dicek, teman-teman. Nih, wah, berbagai macam tanaman di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini semua tanaman ini sudah tertata rapi, teman-teman. Makanya saya tertarik untuk up lagi. Nih ada, apakah ini suplir atau apa, berbagai macam ditaruh di sini semua, diven dan lain sebagainya, yang hampir semuanya itu mumbyuk, teman-teman. Hampir semuanya mumbyuk. Bisa dicek sendiri nih, mulai dari Sansevieria, Anthurium, suplir ya Pak ya, kemudian ada diven, ada Anthurium kuping gajah, ada yang namanya apa ini, puring. Nah, ini semua dihujan-hujankan. Nah, jadi teman-teman, kalau ini kelihatan di kamera, ini sebenarnya hujan. Nah, hujan. Nah, semua kehujanan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ini adalah semua tanaman yang tahan hujan, tahan banting. Nah, karena apa? Karena sudah bisa beradaptasi dengan alam secara natural dengan air hujan. Karena Wonosobo itu memang curah hujannya tinggi, teman-teman. Nah, dan kita tidak bisa memprediksi apakah siang nanti hujan atau malam nanti hujan atau tidak, nggak bisa. Ya, contoh seperti ini, saya kira ini cuaca cerah tapi ternyata juga hujan. Nah, ini oke, ini teman-teman, ini puring dengan berbagai macam karakter ditaruh di sini. Diven juga ada ya, ini puringnya macam-macam, bro. Nah, jadi sektor sini isinya puring, terus sampingnya ada diven, ada begonia juga, ada begonia, teman-teman. Nah, itu. Nah, jadi penataannya ini sudah dirancang sedemikian rupa ya. Jadi untuk tanaman yang sekiranya tahan dengan air hujan, dengan panas, dengan badai, nah itu ditaruh di sini semua. Nah, ini dulu sebenarnya ini adalah pohon belimbing ya. Cuman karena mungkin kesulitan dalam membersihkan, karena daunnya kan pada bergugur, akhirnya dipotong dan di bawahnya ditaruh beberapa tanaman hias yang mumbyuk. Oke, ini tipsnya dikasih jalan. Nah, ini fungsinya jalan apa? Untuk satu, kalau kita membersihkan kan tidak kesulitan untuk menyirami, menyiangi, nyabuti rumput, dan untuk melakukan perawatan itu ada celah untuk jalan ya, teman-teman. Nih, jadi rumah ini sangat-sangat asri dengan nuansa klasik Wonosobo banget, cuman tertata rapi dengan tanaman hiasnya, terawat. Nah, teman-teman, yang di depan saya ini ada beberapa, ini ada Kadaka, kemudian Calathea, Anthurium bunga, terus di samping saya ini ada Calathea pisang dan lain sebagainya. Ini sama, ini masih basah, bahkan ini belum kering, ini habis terkena siraman air hujan. Kalau manusia butuh siraman rohani, tanaman butuh siraman air hujan. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ya, Nah, kita lihat teman-teman. Bisa dicek ini di depan saya ini juga ada vertical garden. Ini menggunakan besi yang dilas, dibentuk, di model. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan selain besi, bisa bambu, bisa menggunakan
kayu bekas atau reng nek cara Jawane tah. Nah ini. Nah, jadi saya berusaha hari ini untuk ngonten dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maksimalkan bahasa Indonesia. Karena ternyata dulur-dulurku kabeh ini tidak hanya orang Jawa, luar Jawa, bahkan luar negeri barang. Oke, saya gunakan bahasa Indonesia, insya Allah yang baik dan benar. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini, ini pemanfaatan beberapa lekuk teras rumah ya, yang paling hanya berapa ya? Ini sekitar 2,5 meter. Ini dikasih vertical garden dengan menggunakan besi yang dilas, dimana di atasnya ini dikasih tanaman-tanaman yang sangat rimbun, sangat mumbyuk. Nah ini nih masih seger, masih ada air hujannya, ada pilo, kemudian ada apa ini namanya, sirih ya kan, nih kalatea, nih semua mumbyuk-mumbyuk tertata rapi. Nah, jadi yang punya rumah ini memang prigel nek cara Jawane, memang rajin teman-teman. Nah ini saya sering menyaksikan sendiri beliaunya, ini rumahnya Bu Detri ya. Jadi memang beliau telaten dalam merawat tanaman hias di sini. Bahkan kalau ada studi banding ke desa saya, ke Kalimedong, ini juga menjadi sasaran bagi para tamu untuk ya sekedar belajar bagaimana merawat rumah, menata tanaman hiasnya. Karena ini memang benar-benar menarik teman-teman. Nih ya kan. Oke, ini ada anthurium, ada sirih juga. Nah itu ada wijaya kusuma, kemudian ada watermelon. Nah itu, ini sab yang kedua dari atas. Sab yang ketiga dari atas, di sini ada Syngonium. Oh di sana ada begonia teman-teman, ada begonia juga. Nah nih bawahnya ini juga ada nih Sansevieria, Calathea, kemudian di sini ada begonia listada. Kalau pada awal pandemi ini ada yang bilang mata dewa atau mata kucing. Nah, okay. Nah terus ini teman-teman kita bisa cek. Nah untuk pot tadi awal sudah saya katakan pemanfaatan plastik bekas. Nah tidak harus plastik polybag, tapi ini bekas wadah minyak yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman. Jadi ini walaupun limbah tapi bermanfaat. Nah untuk apa? Pot. Karena untuk plastik minyak sendiri ini ulet, jadi ulet tidak gampang ambrol. Nah jadi ini bisalah untuk membudidayakan tanaman hias sampai mumbyuk. Nah kayak gitu ya. Oke, ini di depan saya juga ini beberapa deretan tanaman hias yang subur, rimbun, tertata rapi, mumbyuk, wala ngetapruk. Nah ini teman-teman. Nah ini ada anthurium. Terus di sini ini ada tarangan pitik. Nah ada tarangan ayam ini. Ini ini ada kayak bro. Terus ini yang paling banyak adalah kalateanya yang mumbyuk teman-teman. Nah ini Masya Allah garden namanya. Oke lanjut lagi ya. Nih terus di sini diselingi beberapa tanaman hias yang lumayan tinggi. Nah ini jadi biar tidak apa ya, monoton, jadi dikasih ini modelnya seperti ini. Nah ini teman-teman. Nah ini juga bagus menambah koleksi tanaman dan koleksi perpaduan warna tentunya. Ini sangat masuk dengan yang belakang karena di belakangnya ada Calathea tricolor. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, terus kalau kita lihat di sini, ini merupakan pintu utama ya. Nah ini teras utama, dimana di sini ada apa ya ini jenis? Ini namanya apa ya teman-teman? Ini namanya semacam tugu apa ini ya teman-teman ya, pokoknya ini ada semacam pembatas lah, semacam pembatas ini bisa buat duduk sebenarnya, cuman ini disulap menjadi vertical garden karena ditaruh beberapa tanaman hias yang mumbyuk juga. Ada wijaya kusuma, ada pilo, kemudian di sana juga ada itu. Nah itu ya kan nih, dan semua tanaman yang di sini itu mumbyuk jumbo super semua. Nah ini bisa dicek teman-teman. Oke, terus yang di sini, nah yang di sini ini ada asparaga lagi ya, ini asparaga bro. Wah, dan bisa dicek bro, begonia selalu menghiasi rumah-rumah yang selalu saya konten. Nih, walaupun jadul tapi ternyata kalau dirawat, nah ini ditata rapi juga menghasilkan panorama pemandangan yang sangat luar biasa, sangat eksotis. Oke, nah
Ya ini ya teman-teman, begonia. Ada polkadot, ada silver, ada angel wing. Dan ini model batang semua. Ini penataannya sangat pas. Jadi ini ternyata ini sudah dikelompok-kelompokkan teman-teman. Oke. Nah, oke. Kemudian ini ada beberapa, sebenarnya ini juga bisa untuk gandul-gandul garden. Cuman karena ini saya kira tidak ada yang digantung, ini ditaruh di sini. Nah, ini sekulen, ada kaktus, nah dan lain sebagainya. Nih, ya kan teman-teman. Nah, terus ada beberapa yang di sini. Ini teman-teman. Nih ada janda bolong. Kita tahu kalau janda bolong ini adalah tanaman yang merambat. Dan ini yang si empunya rumah ini memang sengaja meletakkan janda bolong ini bagian depan dengan turusnya kayu. Nah, itu pakai kayu, pakai reng. Nah, nih, oke. Terus di sini nih ada calathea yang begitu mumbyuk. Nah, ini calatheanya itu sangat mumbyuk ini. Nah, ini teman-teman. Nah, oke, ini ada begonia, ada calathea lagi. Kemudian ini yang dengan pot jumbo, ini ada berapa? Anthurium. Nah, ini anthurium. Apakah ini jemanikah ini? Nah, ini daunnya sangat jumbo, dan ini kita lihat yang di depan ini adalah daun yang paling muda. Jadi pas banget untuk penataannya di sini. Bisa kita cek ya teman-teman. Ini baru sektor samping kiri. Nah, ini beberapa tanaman hias. Nah, nih ini dari sini diletakkan. Nah, jadi ruang untuk duduk-duduk jalan itu sangat sedikit. Nah, karena hampir semua tanaman hias diletakkan di sini. Nah, ini oke. Nah, kita lihat nih. Nah, terus ini teman-teman. Nah, di sini ini adalah tangga masuk dan keluar ke rumah ini. Jadi ini menuju jalan utama. Ini pun juga di samping kanan kirinya ini dikasih tanaman hias sebagai pernak-pernik untuk menghias teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengadopsi. Nah, ini seperti ini. Ada beberapa keladi. Nah, loh Mas, kok keladi dihujan-hujankan? Iya, keladi itu jadinya memang dia tanaman yang suka dengan air, makanya dihujankan. Terus, nah kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ada beberapa tanaman hias ini, teman-teman. Nah, bisa dicek. Ini di tepi jalan, ini sepanjang tepi jalan dikasih tanaman hias bromelia. Ada 2 item. Nah, modelnya hijau lis kuning, sama yang di sana itu ada yang merah, dan dilanjut sampai miana teman-teman. Oke. Terus kalau kita lihat di sini, tuh masih sama. Nah, ada beberapa diven yang sengaja ditaruh di situ. Oke teman-teman. Ini ya, kita turun lagi, kita up lagi. Nah di sini, nah ini masih dikelompokkan dengan tinggi yang hampir sejajar. Diven dengan berbagai ID ini dijadikan satu. Nah, sama di sini dikasih jalan untuk lewat, untuk nyapu, untuk nyirami dan lain sebagainya. Oke. Dan di sini di depan rumah, di depan pintu yang bagian kanan, kalau tadi kiri sekarang ini kanan. Ini ada beberapa tanaman hias yang sangat-sangat mumbyuk, tertata rapi. Ini teman-teman. Oke. Nah, ini ada sansevieria. Ini hanya digeletakkan saja karena ini aman. Kalau yang ini adalah tanaman yang berada di teras yang teduh. Nah, jadi kalau hujan tidak kehujanan. Nah, keladi, ada begonia red violet ini teman-teman. Red violet, kemudian di sampingnya disandingkan dengan sansevieria. Nah, sampai sana itu. Wah. Terus ini, loh, kuping gajahnya juga jumbo sekali, gede-gede. Wah, ini kita lihat kuping gajahnya seukuran berapa ya? Ini kalau sama tangan saya bisa 10 kali mungkin. Jadi ini cocok kalau buat bungkus nasi uduk, wah kenyang. Nah, oke teman-teman. Ya, ini ya. Sekarang kita maju ke sana, maju dikit. Nah, ini tips penataannya nih. Jadi tips penataan untuk tanaman hias di teras rumah itu kita harus memperhatikan mungkin arah cahaya matahari, kemudian luas teras, kemudian di mana yang akan ditaruh di tanaman-tanaman yang sekiranya ini yang rimbun-rimbun ditaruh di mana, kemudian kalau mau menggunakan vertical garden atau rak itu harus diposisikan di mana. Nah, seperti ini. Nih, tanaman-tanaman yang sangat mumbyuk loh ini teman-teman. Ya kan? Oke, ini raknya paling atas menggunakan sansevieria,
anthurium. Nah, anthurium yang sangat-sangat aduhai. Oke, saya ambil dari sini saja ya. Oke, ini dari sini teman-teman. Wah, ini. Nih. Oke, ini beberapa tanaman hias nih. Ada diven yang sangat menarik sekali. Kemudian ada berapa ini? Nah, ini. Nih, yang di sini digunakan untuk anthurium bunga yang jumbo-jumbo, super. Nih, ya kan? Terus bawahnya ini adalah kamboja, ada lili Paris, kemudian ada berlemak dan lain sebagainya. Nih. Nah, ini ada janda bolong juga. Oke, teman-teman. Jadi memang rumah ini sangat-sangat rimbun. Nah, sangat rimbun dengan penataan tanaman hiasnya ini. Nih, ini ada suplir yang begitu mumbyuk juga. Oke, teman-teman bisa dicek ya. Oke, jadi satu rumah yang sangat menginspirasi. Saya tidak terlalu detail dengan tanaman hiasnya satu persatu, tapi saya hanya suguhkan terkait bagaimana penataan perawatan tanaman hias di rumah klasik ini dengan kondisi yang full tanaman hias. Nah, jadi seperti ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menemani Mas WP, Presiden Kembang Goyang, YouTuber Kondang Wonosobo untuk live di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.